Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farul Rozi dari kelas BIPSA. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan serta membandingkan peninggalan sejarah. 3 peninggalan sejarah, yaitu ada Punden Berunda dari zaman pra sejarah, ada Candi Kidal dari zaman Hindu-Buddha, serta ada Masjid Demak dari zaman Islam. Yang pertama yaitu Punden Berunda. Punden Berunda ini saya ambil di Pura Mehu, Desa Selulung, Bangli, Provinsi Bali. Memiliki panjang 5,70 cm, lebar 5,50 cm, dan tinggi 3,11 cm. Dasar pondasi berbentuk segi empat, agak memanjang dengan susunan undak berjumlah 5 tingkat yang semakin ke atas semakin mengecil. Ini ya. Pada masing-masing sudut undakan berhiaskan simbol kecil dengan pola hias ceplok bunga. Jadi di sebelah-sebelah sini, di sudut-sudutnya. Lalu pada sisi simetris bidang selasar masing-masing undakan dengan hiasan tonjolan persegi 4 dengan pola hias ceplok bunga 8 buah. Bagian puncak memakai patma burung dengan 3 sisi, yakni samping, kanan, kiri, dan belakang. Punden Berunda ini terbuat dari batu padas yang besar. Lalu fungsinya yaitu sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang serta sebagai tempat penghormatan terhadap arwah leluhur. Lanjut ke Candi Kidal. Candi Kidal ini berada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Candi Kidal ini di sekeliling candi terdapat pagar yang terdiri dari susunan batu. Candi ini memiliki tinggi sekitar 2 meter di atas kaki candi atau batur. Ini namanya batur ini. Nah, kaki candi. Di samping pintu terdapat ukel yang menghiasi pipi candi. Pada samping tangga terdapat tembok rendah atau baduk. Jadi sampingnya tangga ini ada tembok rendah atau yang biasa disebut baduk. Memiliki pintu yang berada di arah barat. Pintunya berada di arah barat. Terdapat penampil di mana pada bingkai atasnya terdapat ukiran-ukiran kalamakara. Kalamakara di Candi Kidal matanya yang melotot. Dan di sini nih ada kalamakara. Dia memiliki bentuk yaitu matanya melotot, mulut terbuka, lebar dengan taring di mulutnya. Di samping pintu di pipi candi juga terdapat ruang penampil yang biasanya digunakan untuk menaruh arca. Di sini ada sebuah ruangan untuk menaruh arca. Di bingkai atas ruangan penampil juga terdapat ukiran kalamakara. Lalu di dalam candi, ya di dalam candi ini ada sebuah ruangan untuk penyembahan. Juga terdapat patung yang berbentuk seperti singa yang mengangkat tangannya ke atas seolah-olah mengangkat bagian atap candi di sebelah sini. Lalu di dalam candi terdapat ruangan. Nah, yang tadi saya jelaskan terdapat sebuah ruangan. Dan terakhir di kaki-kaki candi terdapat relief Garudaya. Nah, sedikit ilmu, relief Garudaya itu sebuah relief yang menceritakan tentang perjalanan, tentang pengabdian seorang anak untuk menebus ibunya, yaitu tentang pengorbanan seorang anak, ya. Lalu candi ini terbuat dari batu andesit. Batu andesit adalah batu-batuan yang terdapat di dalam gunung. Kadang batu itu keluar ketika magma atau lahar, ketika gunung meletus, dia ikut turun ke bawah. Lalu lanjut kita ke Masjid Demak. Masjid Demak ini berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Candi Demak ini mempunyai bangunan-bangunan induk dan serambi. Bangunan induk memiliki 4 tiang utama yang disebut sakaguru. Sakaguru namanya. 4 tiang utama yang disebut sakaguru. Salah satu dari tiang utama tersebut konon berasal dari serpian-serpian kayu sehingga dinamai saka kapal. Jadi pada zaman dahulu itu ketika Wali Songo melakukan pembangunan masjid, Sunan Kalijogo itu membuat sebuah tiang yang terbuat dari gabungan serpian-serpian kayu yang dijadikan satu lalu diikat
dan dinamai Saka Tatal. Atap serambi berbentuk limas yang ditopang 8 tiang yang disebut Saka Majapahit. Atap masjid terdiri dari 3 bagian. Di masjid ini juga terdapat pintu bledek, jadi pintu bledek namanya. Dan di dalam lokasi komplek masjid terdapat makam raja-raja Kesultanan Demak seperti Sultan Raden Bata, Sultan dan seterusnya. Lalu hasil pembandingan saya adalah pada zaman prasejarah itu menggunakan bahan seadanya dan mudah ditemui seperti batu padas tadi. Lalu memasuki zaman Hindu-Buddha mulai menggunakan bahan-bahan yang kuat untuk ketahanan bangunan walaupun sulit dijangkau seperti batu andesit ini tadi. Jadi dia tidak lapuk dimakan waktu. Sedangkan pada zaman Islam, pada zaman Islam ini manusia sudah bisa memanfaatkan bahan-bahan lainnya seperti semen, kayu dan sebagainya. Jadi batu-batuan itu dilekatkan dengan semen. Lantas untuk pondasi-pondasinya mereka lebih memilih memakai kayu. Terus pada fungsinya itu pada zaman prasejarah Punden Berunda hanya berfungsi untuk tempat pemujaan. Lalu pada zaman Hindu-Buddha, selain untuk pemujaan, candi juga berfungsi untuk tempat pemakaman raja. Dan yang terakhir pada zaman Islam, ini sudah memulai multifungsi, yaitu selain untuk kegiatan spiritual masjid, juga berfungsi untuk tempat musyawarah dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.